Sahabat celoteh iman yang terkasih, jumpa lagi dalam bincang-bincang kita tentang iman Katolik. Kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar bagaimana kita menanggapi kasih Allah. Telah kita ketahui bersama, saudara-saudariku, dalam kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada manusia. Ia mengorbankan diri untuk menghapus dosa manusia supaya mereka dapat masuk ke dalam surga. Orang Kristiani mengakui bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia dan rela mati untuk menyelamatkan dia. Karena itu ia mempercayakan dirinya pada Kristus dan siap sedia untuk hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan Yesus menghendaki agar para pengikut-Nya mengasihi sesama seperti Ia telah mengasihi mereka. Kasih adalah perintah baru. Apa itu dan bagaimana? Saudara-saudariku yang terkasih, menjelang kematiannya, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid, yaitu sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13:31-35. Rasul Yohanes menegaskan perintah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Dengan kata lain, tidak ada perintah untuk membenci. Allah tidak menunggu manusia mengasihinya dan baru kemudian Ia mau mengasihi mereka. Dasar dari perintah untuk mengasihi sesama bukanlah harapan untuk mendapatkan kasih Allah, melainkan kasih yang diberikan, kasih yang telah dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus kepada manusia. Allah telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, supaya kita hidup olehnya. Jelas bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Orang yang telah membuka hati dan mengalami kasih Allah juga akan menanggapinya dengan kasih. Ia akan mengasihi Allah yang telah mengasihinya. Tetapi bagaimana kita dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Dengan mengasihi sama? Jika orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia berdusta karena ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan tanpa mengasihi sesama yang kelihatan. 1 Yohanes 4:20. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4:21. Dalam diri sesama, Allah hadir dan menyatakan diri sehingga apa yang kita lakukan untuk mereka sebenarnya kita lakukan untuk Allah. Kepada mereka lah kita dapat menanggapi kasih Allah yang telah kita terima, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan nyata. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat kasih kepada sesama, kita dapat melakukan sesuatu yang sesungguhnya mustahil untuk dilakukan, yakni mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Maka Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah sendiri.
Tuhan Yesus mengajarkan agar kita, para muridnya, mengasihi semua manusia tanpa menuntut syarat tertentu. Orang yang dijiwai oleh kasih sejati tidak akan mengatakan, "Aku akan mengasihi kamu, asalkan kamu melakukan apa yang sesuai dengan kehendakku." Bahkan ia meminta kita untuk mengasihi musuh, berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Matius 5 ayat 44. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita, meminta berkat bagi orang yang mengutuk kita. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tuhan Yesus sendiri memohon agar Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyalibkannya. Ia juga mengingatkan, "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?" Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Pelaksanaan perintah untuk mengasihi itu bukanlah tanpa halangan dan masalah. Perhatian manusia seringkali terbatas pada penampilan fisik. Mata melihat mana yang menarik dan mana yang tidak. Pikiran menentukan mana yang disukai dan mana yang tidak disukai. Tetapi bila orang telah dikuasai oleh kasih Allah dan semangat untuk mengasihi Dia, halangan itu dapat diatasi. Penglihatan dan perhatian kita tidak dibatasi oleh kelemahan-kelemahan manusiawi. Menarik atau tidak, menyenangkan atau tidak, cakep atau tidak, dan lain sebagainya. Karena kasih Allah menolong kita untuk melihat kehadiran Allah dalam diri sesama. Kehadiran Allah dalam diri sesama. Tergerak oleh kasih Allah, kita dapat berkata dalam hati kepada sesama, "Aku mengasihi kamu karena Allah telah mengasihi aku dan Ia juga mengasihi kamu." Kita dapat melihat bahwa Allah hadir dan terlibat di dalam relasi kita dengan sesama. Relasi itu tidak hanya melibatkan kita dan sesama, tetapi juga Allah yang hadir di antara kita dan orang itu. Lalu bagaimana Allah terlibat dalam relasi itu? Pertama, saudara-saudara, Allah sudah menyatakan diri dan mengasihi kita. Karena itu kita pun terdorong untuk mengasihi sesama. Dan kasih Allah itu menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi mereka. Kedua, Allah juga sudah mengasihi sesama kita karena darah Kristus tidak hanya tercurah untuk keselamatan kita, tetapi juga untuk keselamatan orang itu. Kalau Allah mengasihi orang itu, bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Dia? Satu hal pokok dalam kasih ini adalah bahwa orang tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Tidak ada hitungan bisnis mengenai untung dan ruginya mengasihi seseorang. Orang yang mengasihi sesama tidak mengharapkan balasan apapun. Sebaliknya, ia rela mengorbankan diri demi orang yang dikasihinya. Berkorban bagi orang yang dikasihinya. Semata-mata karena mengharapkan orang itu mengalami kebaikan. Mengalami kebaikan dalam hidupnya. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan bantuan secara jasmani dan rohani. Katekismus Gereja Katolik 2447. Karya kasih di bidang rohani dapat dilakukan dengan mengajar, menasehati, menghibur, membesarkan hati, mengampuni, dan sebagainya. Karya kasih di bidang jasmani dapat dilakukan dengan memberi makan kepada yang lapar,
memberi tumpangan kepada tunawisma, mengenakan pakaian kepada yang telanjang, mengunjungi orang miskin dan tahanan, menguburkan orang mati, dan sebagainya. Itulah saudara-saudariku, kita dipanggil untuk menanggapi kasih Allah dengan menyadari, memahami dengan baik hukum kasih itu sendiri. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyelamatkan kami. Yesus Tuhan kami telah menunjukkan kasih-Nya kepada kami dengan kasih yang paling besar. Ia telah mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus menghendaki agar kami mengasihi sesama kami seperti Dia telah mengasihi kami. Bapa, bantulah kami agar senantiasa menyadari betapa besar kasih yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bantulah kami agar kesadaran akan kasih-Nya ini menggerakkan kami untuk mengasihi sesama. Dengan demikian, kami dapat membawa kasih-Mu kepada sesama yang Kau pertemukan dengan kami di dalam setiap langkah dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa